Dukun Sakti dari kampung Muara Putih. Langit di pantai Muara Putih pesisir selatan Sumatera Barat tampak kelabu siang itu. Awan-awan tebal bergumpal di cakrawala, seolah menahan nafas menanti sesuatu yang tak terucapkan. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur bau amis ikan yang baru ditarik dari jaring para nelayan. Di tepi pantai, deretan perahu kayu bergoyang pelan. Perahu-perahu itu terikat pada tambatan sederhana yang sudah lapuk dimakan waktu. Suara ombak memecah karang di kejauhan bercampur dengan teriakan para nelayan yang sibuk memilah ikan tangkapan mereka. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, ada ketegangan yang tak terlihat namun terasa oleh setiap jiwa di Muara Putih, terutama para nelayan yang pulang dengan ikan-ikan berharga mahal. Semua ketegangan itu gara-gara satu nama angker, yaitu Angku Damar. Angku Damar bukanlah seorang nelayan. Ia juga bukan seorang pedagang ikan biasa. Pria berusia 50 tahunan itu adalah dukun yang paling disegani sekaligus ditakuti di seantero pesisir. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam bagai elang yang siap menerkam. Kulitnya gelap terbakar matahari dan di lengan kanannya terdapat tato burung Garuda. Konon, burung Garuda itu adalah simbol ilmu hitam yang ia pelajari puluhan tahun silam dari seorang petapa di Bukit Barisan. Rambut yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, namun selalu ada selai yang jatuh menutupi keningnya menambah kesan misterius Angku Damar. Ia selalu memakai topi yang terbuat dari ijuk pohon nau sehingga makin menambah keangkeran penampilannya. Angku Damar juga selalu mengenakan kain sarung hitam dan baju kemeja putih yang sedikit lusuh. Namun tak kenapa, kehadirannya selalu membuat udara terasa lebih berat, terutama di lingkaran sejarak 5 meter dari tempatnya berdiri atau berjalan. Angku Damar dikenal karena ilmu guna-gunanya. Konon, ia bisa membuat laut menolak memberikan ikan kepada para nelayan yang ia mantrai. Perahu-perahu yang menjadi sasarannya akan pulang dengan jaring kosong, tak peduli seberapa keras mereka bekerja atau seberapa jauh mereka melaut. Lebih mengerikan lagi, ada cerita tentang nelayan yang tiba-tiba jatuh sakit setelah menyinggung Angku Damar. Mereka juga bisa terserang demam tinggi tanpa sebab atau mendengar suara-suara aneh di malam hari yang membuat mereka tak bisa tidur. Semua itu membuat para nelayan di Muara Putih memilih diam ketimbang melawan, terutama ketika Angku Damar datang ke pantai dan mendekati perahu mereka. Siang itu, seperti biasa, Angku Damar berjalan menyusuri tepian pantai dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Tongkat kayu jati yang selalu ia bawa mengetuk-ngetuk pasir menciptakan ritme yang membuat para nelayan yang sedang bekerja menoleh dengan hati-hati. Di tangan kirinya, ia membawa keranjang anyaman bambu yang sudah usang, tempat ia biasa mengumpulkan ikan-ikan pilihan dari tangkapan para nelayan. Tidak ada yang berani menolak ketika ia mengambil ikan, meski itu adalah hasil jeripaya mereka. Angku Damar tidak pernah membayar, tapi ia juga tidak pernah mengambil sembarangan. Dia selalu memilih ikan terbaik, yang paling besar, yang paling segar, atau yang paling mahal di pasaran. Dan hari ini, langkahnya terhenti dengan mata tertuju pada perahu Pak Eri. Pak Eri adalah seorang nelayan berusia 40 tahunan, tampak sedang sibuk memilah ikan di samping perahunya yang baru saja merapat. Di antara tumpukan ikan kecil dan beberapa ekor kakap, ada satu ikan yang mencuri perhatian Angku Damar.
Matanya dengan tajam menatap penuh minat pada seekor ikan kerapu merah yang beratnya hampir mencapai 3 kilogram. Sisiknya berkilau merah terang di bawah sinar matahari dan matanya yang jernih menandakan bahwa ikan itu masih sangat segar. Ikan kerapu merah seperti ini jarang sekali ditemukan dan di pasar harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Bagi Pak Eri, ikan ini bukan sekedar tangkapan, ini adalah harapan. Harapan untuk dia bisa membeli beras, minyak, dan kebutuhan lain untuk istri dan ketiga anaknya yang menunggu di rumah. Harapan untuk hari esok cukup ketersediaan bahan pokok sehingga tak lagi kelaparan. Eri, dapat ikan bagus kau hari ini rupanya. Suara Angku Damar menggema rendah namun menusuk. Dia berdiri di samping perahu Pak Eri, tongkatnya menancap di pasir. Sorot matanya langsung tertuju dan tak terlepas pada ikan kerapu merah yang tergeletak di atas jaring. Pak Eri menegang. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tangannya yang sedang membela ikan berhenti bergerak dan ia menoleh perlahan ke arah Angku Damar. "Ya Angku, alhamdulillah," jawab dengan suara yang berusaha tenang meski ada getar kecil di ujung kata-katanya. "Hari ini Allah memberikan saya rezeki yang lebih baik dari tangkapan sebelumnya," jawab Pak Eri. Angku Damar tersenyum tipis, namun senyum itu tak sampai ke matanya. "Bagus, bagus. Berarti laut sedang baik padamu. Dan itu berarti kau juga harus berbagi, bukan?" Dia melangkah mendekat lalu berjongkok di samping tumpukan ikan tanpa meminta izin. Tangannya yang kurus namun kuat meraih ikan kerapu merah itu, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah memamerkan kepada semua orang yang ada di sekitar. "Angku, tunggu dulu Angku," kata Pak Eri cepat. Suaranya sedikit lebih keras dari yang ia inginkan. Beberapa nelayan di dekatnya menoleh namun segera memalingkan muka tak ingin terlibat. Ikan itu kerapu merah. Harganya mahal Angku. Saya butuh untuk anak istri saya. Ambil yang lain saja Angku. Ini kakap juga enak, dagingnya tebal. Dia menunjuk ke arah tumpukan ikan kakap di sampingnya berharap Angku Damar mau berkompromi. Udara seketika terasa lebih dingin. Angku Damar berhenti bergerak. Tangan yang memegang ikan kerapu merah itu terdiam di udara. Wajahnya yang tadinya tersenyum kini mengeras. Matanya menjepit menatap Pak Eri dengan tatapan yang membuat bulu kuduk nelayan itu berdiri. "Kau bilang apa, Eri?" tanyanya. Suaranya pelan namun penuh ancaman. "Kau berani bilang kalau aku harus ambil ikan yang lain?" Pak Eri menelan ludah yang mendadak menjadi kering sehingga tenggorokannya terasa tercekik. Dia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Di Muara Putih, menolak Angku Damar sama saja dengan mengundang malapetaka. Tapi ikan itu adalah harapan keluarganya. "Bukan begitu Angku," katanya berusaha meredakan ketegangan. "Cuma ikan itu satu-satunya yang besar hari ini Angku. Anak saya sedang di rumah sakit. Saya cuma minta tolong ambil yang lain saja Angku. Saya kasih yang terbaik, ikan kakap ini." Tatapnya penuh harap pengertian. Angku Damar tak menjawab segera. Dia menatap ke arah Pak Eri cukup lama, begitu lama hingga udara di antara mereka terasa seperti membeku. Para nelayan yang lain yang ada di sekitar berhenti bekerja, namun tak ada yang berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya menunduk, berpura-pura sibuk dengan jaring atau ikan mereka, tapi telinga mereka menangkap setiap kata. Angku Damar lalu melemparkan ikan kerapu merah itu dengan kasar kembali ke atas jaring dengan gerakan yang sangat marah. Ia lalu berdiri gagah, meluruskan badannya yang mulai membungkuk, matanya menatap Pak Eri dengan senyum yang tak bisa dibaca. Senyum itu bukanlah senyuman ramah. Itu adalah senyuman yang membuat hati Pak Eri berdesir aneh, seperti ada sesuatu yang merayap di tulang punggungnya. "Baiklah Eri," kata Angku Damar akhirnya, suaranya lembut namun penuh makna. "Kalau kau begitu sayang dengan ikan ini, silakan.
kau nikmati hasil pencarianmu. Tapi ingat, laut ini punya aturan. Dan aku tahu aturannya lebih baik daripada kalian semua. Dia memutar tongkat di tangannya sekali, lalu berbalik dan berjalan menjauh tanpa mengambil ikan apapun. Langkahnya ringan, namun setiap ketukan tongkatnya di pasir terdengar seperti palu yang menghantam jantung Pak Eri. Para nelayan lain mulai berbisik pelan setelah Angku Damar menghilang di balik tikungan menuju kampung. Kau gila, Eri, kata Pak Hasan, nelayan tua yang perahunya berlabuh di sebelah. Kau kan tahu siapa dia. Kenapa kau cari masalah? Ucapnya sambil menggelengkan kepala. Aku hanya ingin anakku makan, Hasan, jawab Pak Eri, suaranya parau. Ia menatap ikan kerapu merah itu yang tadinya adalah simbol harapan, kini terasa seperti beban. Dia tidak jadi mengambil ikan itu. Mungkin dia cuma tersinggung biasa, harapnya. Pak Hasan menggelengkan kepalanya lagi. Kau tahu Angku Damar sangat pendendam. Kau lihat senyumannya tadi. Itu bukan senyuman biasa, Eri. Kau harus hati-hati malam ini, pesannya. Malam pun tiba dengan cepat di Muara Putih. Langit yang tadinya kelabu kini menjadi gelap pekat. Pak Eri duduk di beranda rumahnya, sebuah gubuk sederhana berdinding bambu di pinggir kampung. Di dalam, istri dan anak-anaknya sudah tidur, tapi ia tak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang senyum Angku Damar dan desiran aneh di hatinya yang tak kunjung hilang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin semua itu hanya perasaan takutnya yang berlebihan. Tapi ketika angin malam bertiup membawa suara ombak yang terdengar lebih keras dari biasanya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba saja dari arah pantai terdengar suara aneh. Itu bukan suara ombak, juga bukan suara angin. Suara seperti bisikan, namun samar. Pak Eri bangkit dari kursi kayunya, memandang ke arah kegelapan menuju pantai. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu perahunya masih terikat di sana, sedangkan ikan kerapu merah yang ia tangkap kemarin sudah berhasil dijual dengan harga mahal sesuai harapannya. Tapi suara itu terdengar seperti panggilan, namun bukan untuknya. Dia meraih parang yang selalu disimpan di samping pintu, lalu melangkah keluar menuju pantai. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang redup, dia melihat perahunya bergoyang-goyang di dalam air. Meski ombak malam itu seharusnya tenang, dan di samping perahunya ada bayangan tinggi kurus, tangannya memegang tongkat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di tepi air menatap ke arah laut. Pak Eri merasa nafasnya terhenti. Dia tahu siapa sosok itu. Angku Damar, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu tampak berbalik perlahan, dan meski wajahnya tak terlihat jelas di kegelapan, Pak Eri bisa merasakan senyuman itu lagi. Senyuman yang sama seperti tadi siang, senyuman yang membawa ancaman tanpa suara, namun lebih menakutkan daripada teriakan paling keras sekalipun. Kegelapan malam di pantai Muara Putih jadi terasa lebih pekat dari biasanya. Pak Eri berdiri di tepi air, parang di tangannya terasa dingin dan berat. Jantungnya kini berdegup lebih kencang. Bayangan Angku Damar di kejauhan masih terlihat jelas di matanya, meski sosok itu kini bergerak perlahan menjauh dari perahunya. Suara ketukan tongkat Angku Damar di kayu perahu itu masih bergema di telinga Pak Eri, bercampur dengan bisikan mantra yang ia tak pahami. Kerjakan tugas kalian dengan baik, kata Angku Damar. Suaranya rendah namun penuh kuasa, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Pak Eri memicingkan mata, berusaha menangkap apa yang sedang terjadi. Angku Damar kini melangkah menuju perahu lain, milik Malin Sati, nelayan yang dikenal pendiam namun pekerja keras. Dalam cahaya redup,
Pak Eri melihat Angku Damar mengulangi ritual yang sama. Dia memukul-mukul kepala perahu Malin Sati dengan tongkatnya, mulutnya berkomat kamit membaca mantra yang sama. Gerakannya lambat, hampir seperti tarian, namun ada sesuatu yang mengerikan dalam ketepatan dan kepastian setiap gerakannya. Pak Eri merasa bulu kuduknya berdiri. Dia tahu Malin Sati juga punya masalah dengan Angku Damar hari ini. Pagi tadi di pasar ikan, Malin Sati sempat protes ketika Angku Damar mengambil ikan capa, ikan enak yang harganya hampir setara dengan kerapu merah milik Pak Eri. Malin Sati butuh uang itu untuk istrinya yang sedang hamil tua, sebentar lagi akan melahirkan. Tapi seperti Pak Eri, protesnya hanya membuat Angku Damar tersenyum, senyuman yang sama penuh ancaman tanpa kata. Pak Eri menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang berkecamuk. Dia tahu apa yang dilihatnya malam ini bukanlah pertanda baik. Angku Damar bukan sekedar dukun biasa. Dia adalah orang yang mampu memerintah laut, atau setidaknya begitulah cerita yang beredar di desa Muara Putih. Tapi Pak Eri juga bukan orang yang mudah menyerah. Dia memikirkan anak-anaknya. Rina yang berusia 7 tahun sering batuk-batuk karena udara dingin di gubuk mereka, dan si kecil Budi yang baru 3 tahun selalu menangis meminta makan. Istrinya, Iros, sudah berusaha keras menjahit pakaian tetangga untuk menambah penghasilan, tapi itu tak pernah cukup. Ikan kerapu merah yang ia selamatkan dari tangan Angku Damar siang tadi adalah harapan terakhir mereka untuk beberapa hari ke depan. Tapi kini, setelah melihat apa yang dilakukan Angku Damar di perahunya, harapan itu terasa semakin tipis. Dengan langkah gontai, Pak Eri kembali ke gubuknya. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara ombak yang terdengar seperti keluhan panjang. Dia melangkah masuk, menutup pintu bambu yang sudah reot, dan menatap anak-anak serta istrinya yang tertidur di atas tikar. Cahaya lampu minyak yang redup menyinari wajah mereka, damai namun penuh kekurangan. Rina meringkuk di samping ibunya, tangannya memeluk kain yang ia anggap sebagai boneka. Budi si kecil tidur dengan mulut sedikit terbuka, nafasnya pelan namun terdengar sedikit serak. Pak Eri merasa dadanya sesak. Dia tahu jika esok dia akan pulang dengan tangan kosong, keluarganya akan kelaparan setelah cadangan makanan habis. Tapi dia juga tahu untuk melawan Angku Damar bukanlah perkara mudah. Ia duduk di sudut gubuk, memandangi parang yang masih ia pegang, dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberikannya kekuatan. Pagi menjelang dengan cepat. Setelah sholat subuh di masjid kecil di ujung kampung, Pak Eri berjalan menuju pantai dengan langkah lebih berat dari biasanya. Langit masih gelap, hanya sedikit seburat jingga di ufuk timur. Para nelayan lain mulai bersiap memeriksa jaring dan mesin tempel mereka. Beberapa menoleh ke arah Pak Eri, tapi tak ada yang berani menyapa. Kabar tentang apa yang terjadi antara dia dan Angku Damar kemarin sudah menyebar, dan di Muara Putih berurusan dengan Angku Damar sama saja mengundang masalah. Pak Eri memeriksa perahunya dengan teliti. Tak ada yang aneh. Secara kasat mata, kayunya masih utuh, mesin tempelnya masih berfungsi, jaring dan pancingnya pun tak rusak. Tapi ada perasaan tak nyaman yang menyelimuti hatinya. Dia mencium aroma aneh di udara, sesuatu yang tak biasa, seperti bau belerang bercampur dengan sesuatu yang anyir dan busuk. Dia menggelengkan kepala, menganggap itu hanyalah perasaannya yang sedang kalut. Dengan mengucap basmalah dan doa perjalanan yang ia hafal sejak kecil, dia menghidupkan mesin tempel dan mengarahkan perahunya ke tengah laut. Namun tak seperti biasanya. Perahu itu bergerak lamban. Mesin tempel berderu seperti biasa, tapi perahu seolah menolak melaju kencang. Pak Eri mengerutkan kening, memeriksa mesin dan palka perahu. Tak ada masalah, tak ada yang salah. Ia mencoba menambah kecepatan, tapi perahu tetap bergerak seperti membawa beban berat. Apa ini gara-gara arus ombak?
Gumamnya pada diri sendiri meski dia tahu laut pagi ini tenang hampir tanpa gelombang. Dia mencium aroma aneh itu lagi, lebih kuat kali ini, namun ia memilih mengabaikannya. Mungkin itu cuma bau ikan yang tertinggal, pikirnya sambil mencoba menenangkan diri. Tanpa sepengetahuan Pak Eri, dua makhluk astral duduk di ujung dan pangkal perahunya. Dua makhluk dari keluarga kera sebesar gorila itu di dunia gaib disebut dengan nama mambang. Mereka hanya ada dua jenis, mambang merah dan mambang hitam. Hari itu, mambang merah dengan bulu merah menyala seperti api tampak bertengger di haluan perahu. Matanya yang kuning berkilat menatap tajam ke depan, sementara mambang hitam dengan bulu hitam pekat seperti malam duduk di buritan. Jemarinya yang panjang mencengkram kayu perahu. Keduanya tak terlihat oleh mata manusia biasa, namun kehadiran mereka membuat udara di sekitar perahu terasa berat, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menekan di setiap inci kayu. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dipanggil Angku Damar malam tadi, pelayan setianya yang mau menjalankan perintah tanpa ragu apalagi banyak pertimbangan. Pak Eri sampai di titik yang menurut instingnya kaya akan ikan. Dia sudah melaut selama puluhan tahun dan dia tahu persis di mana ikan-ikan besar biasanya berkumpul. Dia memasang jaring dengan hati-hati lalu menurunkan pancing dengan umpan terbaik yang ia punya berupa potongan ikan kecil yang masih segar. Ya Allah, berikanlah aku rezeki hari ini, gumamnya sambil menebar jaring lalu menurunkan mata pancing. Dia menatap laut yang terlihat tenang di bawah sinar matahari pagi. Tapi tanpa ia sadari, mambang merah dan mambang hitam mulai bergerak menjalankan perintah dari Angku Damar. Mereka menurunkan kaki mereka ke dalam air. Tangan mereka yang berkuku panjang sehingga tampak menyerupai cakar mulai mengaduk-aduk permukaan laut dengan gerakan lambat namun penuh maksud. Seketika aroma air laut berubah. Bau asin yang biasa tercium kini bercampur dengan sesuatu yang asing, menyengat dan menjijikan. Ikan-ikan yang tadinya berenang di dekat perahu tiba-tiba saja berpencar menjauh dengan cepat seperti ketakutan. Jaring yang tadinya mulai terasa berat kini kembali ringan seolah tak ada apapun di dalamnya. Pancing yang ia turunkan juga tak kunjung mendapat sambutan meski umpan yang ia gunakan biasanya tak pernah gagal. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam, matahari sudah naik tinggi, keringat membasahi dahi Pak Eri. Dia memeriksa jaringnya kosong. Ia menarik pancingnya, umpannya masih utuh, tak tersentuh. Hatinya mulai gelisah, wajahnya menjadi pucat pasi. Tak putus harapan. Dia mencoba pindah ke titik lain, berpikir mungkin ikan-ikan sedang tidak ada di sini. Tapi dimanapun ia mencoba, hasilnya sama saja, laut seolah menolaknya, menolak memberikan apapun padanya hari itu. Aroma aneh itu semakin kuat dan kini dia mulai merasa ada yang salah. Ini tidak wajar, gumamnya. Tangannya mulai gemetar. Dia memandang ke sekeliling, tapi tak ada apapun selain laut yang membentang dan sinar matahari yang menyilaukan. Sehingga sampai waktu kembali ke darat tiba, tak satu pun ikan yang berhasil ia tangkap. Dengan hati yang semakin berat, Perik menarik jaring dan pancingnya lalu menghidupkan mesin tempel untuk kembali ke Muara Putih. Perahunya masih terasa bergerak lamban, namun ia tak punya tenaga lagi untuk memikirkannya. Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu siapa yang menyebabkan semua ini terjadi. Ketika perahu miliknya merapat di pantai, dia melihat Angku Damar berdiri di dekat tambatan, tongkatnya menancap di pasir. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Senyuman puas, senyum kemenangan saat tahu Pak Eri pulang dengan tangan nampak. Angku Damar tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah dan lewat begitu saja di dekat perahu Pak Eri. Namun tatapan sekilas yang ia lempar ke arah Pak Eri terasa seperti pisau yang menusuk. Di sisi lain pantai,
Malinsati juga baru merapat. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, kehilangan semangat hidup. Dia menatap Pak Eri dari kejauhan. Keduanya saling mengangguk, mengerti bahwa mereka berbagi nasib yang sama. "Kau juga tidak dapat apa-apa kan?" tanya Malinsati dengan suara serak. Pak Eri menggeleng, tak sanggup menjawab. Dia memandangi perahunya yang kini terasa asing, seolah bukan lagi miliknya. Aroma aneh itu masih tercium samar, dan di sudut matanya dia seolah melihat sesuatu bergerak di ujung perahu, bayangan merah dan hitam yang lenyap secepat kilat. Dia menggosok mata, berpikir itu hanyalah halusinasi karena kelelahan. Tapi dalam hati dia tahu itu bukan halusinasi. Mantra Angku Damar telah memakan korban, dirinya dan Malinsati. Malam itu, di dalam gubuknya, Pak Eri tak bisa tidur. Suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, dan di antara deru angin dia mendengar bisikan samar seperti suara yang sama yang ia dengar malam sebelumnya. Dia memeluk parangan erat-erat, berdoa agar keluarganya selamat. Tapi di luar, di kegelapan pantai, mambang merah dan mambang hitam masih menunggu. Mata mereka berkilat di bawah cahaya bulan, siap untuk menjalankan perintah Tuhan mereka. Kampung Muara Putih kembali diselimuti ketegangan. Meski matahari siang itu bersinar dengan terik, menyengat kulit para nelayan yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Kabar tentang apa yang terjadi malam tadi di rumah Angku Damar telah menyebar seperti api di pesisir. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras, seolah takut suara mereka akan memanggil sesuatu dari kegelapan. Namun di balik ketakutan itu ada rasa lega yang tersembunyi di hati sebagian besar para nelayan. Angku Damar, dukun sakti yang selama ini menjadi momok di kampung Muara Putih, kini telah tiada. Tapi cerita tentang kematiannya yang mengerikan dan bayang-bayang dua makhluk astral yang terlihat di sisinya membuat udara di kampung masih terasa lebih berat dari biasanya. Sebelum kematian Angku Damar, tepatnya masih siang hari, di hari apesnya Pak Eri dan Malinsati. Setelah melewati perahu Pak Eri dan Malinsati, dengan senyum sinis penuh kemenangan, Angku Damar melangkah angkuh ke perahu nelayan lainnya. Matanya liar, memantau, menelisik ikan-ikan hasil tangkapan nelayan lainnya. Nun di posisi paling ujung atau perahu terakhir, Ujang Sibarani tampak menambatkan perahunya. Ujang Sibarani merupakan sosok nelayan bertubuh besar dengan lengan kekar dan wajah yang selalu serius. Dia mulai memeriksa jaringnya, memilah-milah ikan di samping perahu. Ujang Sibarani dikenal sebagai salah satu nelayan paling kuat di kampung Muara Putih, namun juga paling pendiam. Meskipun badannya besar, ia tak pernah suka berkonfrontasi, apalagi dengan seseorang seperti Angku Damar. Tanpa ia duga, Angku Damar berhenti di samping perahunya dengan laga yang sama angkunya. Tongkat kayu jatinya mengetuk pasir dengan ritme yang membuat hati siapapun berdesir. Tubuh Ujang Sibarani menegang ketika dia melihat mata Angku Damar jelalatan menyapu seisi perahu. Matanya langsung tertuju pada tumpukan ikan di samping perahu, khususnya seekor ikan kerapu hitam yang berkilau di bawah sinar matahari. Ikan itu, meskipun tak sebesar kerapu merah milik Pak Eri, harganya hampir setara karena kelangkaan dan rasa dagingnya yang enak. Ujang tahu ikan itu adalah harapan untuk membayar hutangnya di warung dan membeli kebutuhan pokok untuk keluarganya. Tapi ketika Angku Damar berhenti di samping perahu dan menatap ikan itu dengan senyuman tipis, Ujang hanya bisa menggigit lidahnya agar lepas kontrol berkomentar. Dia tahu melawan Angku Damar secara fisik bukanlah pilihan. Pria itu bukan sekedar dukun, dia adalah penguasa ilmu hitam yang tak bisa disentuh dengan kekuatan biasa. "Kau dapat ikan bagus hari ini, Ujang," kata Angku Damar. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Tanpa menunggu jawaban, dia meraih ikan kerapu hitam itu dengan tangan kirinya, mengangkatnya untuk memeriksa lebih teliti.
Ujang merasa darahnya mendidih, tapi ia tetap diam. Matanya menunduk ke pasir, ia katup bibirnya rapat-rapat. Dia teringat cerita-cerita tentang nasib nelayan yang berani menentang Angku Damar. Perahu mereka kosong, keluarga mereka sakit, atau bahkan hal-hal yang lebih mengerikan. Dia tidak ingin mengambil resiko itu. Tiba-tiba saja Angku Damar menjerit pelan. Sirip runcing ikan kerapu hitam itu menusuk telapak tangannya. Setetes darah merah mengalir dari luka kecil itu. Wajah Angku Damar mengeras, namun ia tidak melepaskan ikan itu. Dengan ekspresi yang bercampur antara kesakitan dan kemarahan, dia memasukkan ikan itu ke dalam keranjang anyamannya lalu melangkah pergi. Tanpa sepatah kata pun, Ujang si berani menatap punggung Angku Damar yang menjauh. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Begitu Angku Damar menghilang di tikungan, dia meninju pasir dengan keras membuat butir-butir berterbangan. Semoga ikan itu menjadi penyakit yang dapat membunuhmu, tua bangka. Kutuknya pelan. Ujang bukanlah orang yang pertama kali mengutuk Angku Damar. Selama bertahun-tahun banyak nelayan di kampung Muara Putih yang diam-diam mengutuk dukun itu dalam hati mereka. Tapi kutukan mereka seolah tak pernah sampai. Angku Damar selalu tampak kebal, tak tersentuh oleh doa-doa buruk atau kemarahan yang menumpuk. Dia terus berjalan dengan angkunya, mengambil apapun yang ia mau dan menebarkan ketakutan kemanapun ia pergi. Tapi siang itu, tanpa sepengetahuan Ujang atau nelayan lainnya, sesuatu telah berubah. Luka kecil di tangan Angku Damar yang tampak sepele itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Selepas maghrib, ketika matahari telah tenggelam dan langit di kampung Muara Putih berubah menjadi kelabu tua, sebuah teriakan melengking memecah kesunyian kampung. Suara itu datang dari rumah Angku Damar, sebuah rumah panggung besar di ujung kampung yang selalu tampak gelap bahkan di siang hari. Teriakan itu bukanlah teriakan biasa, tapi penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan, seolah jiwa seseorang sedang tercabik-cabik. Warga yang tadinya sedang menikmati makan malam atau berbincang di beranda bergegas menuju sumber suara. Rasa penasaran bercampur ketakutan mendorong mereka untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah Angku Damar, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Di tengah ruangan yang hanya diterangi lampu minyak, Angku Damar tampak berguling-guling di lantai. Tubuhnya menggeliat seperti diserang sesuatu yang tak terlihat. Tangan kirinya, tempat luka tusukan sirip ikan tadi, membengkak mengerikan, berwarna kehitaman seolah dagingnya telah membusuk. Darah kental bercampur nanah mengalir dari luka itu dan baunya menyengat membuat beberapa warga yang berdiri di dekat pintu memalingkan muka. Angku Damar menjerit lagi, suaranya parau. Tolong, sakit, tolong, teriak histeris. Sementara di sudut ruangan, istri Angku Damar, seorang wanita tua bernama Mak Rubiah, hanya bisa meratap. Dia berusaha mendekati suaminya, tapi setiap kali ia mendekat, Angku Damar mengibaskan tangannya dengan liar seolah tak ingin disentuh. Jangan mendekat, ini bukan luka biasa, teriaknya. Matanya liar dan penuh ketakutan, sesuatu yang tak pernah dilihat warga sebelumnya. Angku Damar yang selalu tampak tak tersentuh kini terlihat seperti manusia biasa, lemah dan tersiksa. Tiba-tiba saja, dengan gerakan yang membuat semua orang terpaku di tempat, Angku Damar meraih parang yang tergeletak di sampingnya. Matanya membelalak penuh keputusasaan. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tak tahan lagi, teriaknya. Sebelum siapapun bisa menghentikan, dia mengayunkan parang itu ke tangan kirinya yang membengkak. Tras! Tangan itu putus sampai ke pergelangan, bekas tebasan parang. Darah menyembur kemana-mana. Jeritan Angku Damar mengguncang ruangan. Warga yang menyaksikan adegan itu bergidik ngeri. Beberapa berlari keluar, tak kuat melihat pemandangan sadis di depan mata mereka.
Mak Rupiah menjerit, memohon agar suaminya itu berhenti, tapi Angku Damar seolah tak mendengar. Rasa sakit yang menderanya terlalu kuat, terlalu jahat, bahkan tak berhenti meski sudah dipotong. Rasa sakit bagi tusukan ribuan jarum itu kini malah bergerak cepat menusuk-nusuk jantungnya. Sambil menahan rasa sakit dengan tangan gemetar hebat, Angku Damar mengangkat parangnya sekali lagi, dan kali ini ia mengarahkannya ke dadanya sendiri. Ini, ini harus berhenti, teriaknya. Suaranya bercampur antara marah dan putus asa. Rasa sakit itu kini menusuk jantungnya dengan sakit yang tak terperikan. Dengan satu ayunan cepat, dia menusukkan parang itu ke jantungnya. Tubuhnya tersentak lalu ambruk ke lantai. Darah mengalir membentuk genangan di sekitarnya. Mak Rupiah menjerit histeris, berlari ke samping suaminya, tapi sudah terlambat. Angku Damar tidak bergerak lagi. Matanya terbuka lebar, menatap terbelalak ke arah langit-langit rumahnya dengan ekspresi seperti orang yang rohnya dicabut dengan sangat keras. Tapi yang membuat warga benar-benar ketakutan bukanlah kematian Angku Damar saja, melainkan apa yang mereka lihat selanjutnya. Di samping tubuh Angku Damar yang tak lagi bernyawa, dua sosok makhluk besar muncul dari kegelapan. Mambang merah dengan bulu merah menyala seperti darah, dan mambang hitam dengan bulu hitam pekat seperti malam duduk di sisi mayat. Mata mereka berkilat kuning dan tajam menatap warga yang terpaku di tempat. Dengan gerakan lambat namun mengerikan, kedua makhluk itu mulai memunguti darah Angku Damar yang mengalir di lantai. Seolah menikmati setiap tetesnya, mereka menggosok-gosokkan darah itu ke tubuh mereka dan tubuh Angku Damar, seperti melakukan ritual yang tidak dimengerti siapapun. Warga yang masih bertahan di dalam rumah tak bisa lagi menahan rasa takut. Mereka berlarian keluar. Beberapa terjatuh di ambang pintu dan yang lainnya berteriak meminta tolong. Hanya Mak Rupiah yang tetap di tempat, menangis di samping tubuh suaminya. Tak peduli pada makhluk-makhluk itu, aksi mambang merah dan mambang hitam baru berhenti ketika darah Angku Damar tak lagi mengalir. Dengan gerakan hampir serentak, mereka melompat ke atap rumah. Kayu-kayu di langit-langit berderit dengan keras menahan berat badan mereka. Lalu dalam sekejap mereka lenyap seolah ditelan kegelapan malam. Pagi harinya, warga kampung Muara Putih berkumpul untuk mengurus jenazah Angku Damar. Tak ada yang berbicara banyak. Suasana penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Mereka membungkus tubuh Angku Damar dengan kain kafan, lalu membawanya ke pemakaman di ujung kampung. Prosesi penguburan dilakukan dengan cepat, seolah semua orang ingin segera melupakan apa yang terjadi. Tapi ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba saja bau anyir yang menyengat tercium di udara. Bau itu bukan bau darah biasa. Bau itu bercampur dengan aroma belerang dan sesuatu yang busuk, sama persis seperti yang pernah dicium oleh Pak Eri di perahunya. Warga saling pandang, wajah mereka pucat. Tanpa banyak kata, mereka pun cepat-cepat menimbun liang lahat dengan tanah, lalu bergegas pulang, meninggalkan kuburan yang masih terasa hidup dengan kehadiran sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Malam itu, pantai Muara Putih terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin tak bertiup, ombak yang biasanya menghempas karang kini hanya bergoyang pelan. Pak Eri, Malin Sati, dan Ujang Sibarani duduk bersama di beranda gubuk Pak Eri, berbagi cerita tentang apa yang mereka alami. Mereka kini lega karena Angku Damar telah tiada, tapi ketakutan masih membayang di hati mereka. Kau lihat makhluk-makhluk itu? Tanya Malin Sati, suaranya pelan. Ujang mengangguk. Aku tidak di rumah Angku Damar tadi malam, tapi aku tahu apa yang kalian lihat. Ya, aku pernah mendengar cerita dari ayahku dulu. Mambang merah dan mambang hitam itu bukanlah makhluk sembarangan. Mereka ikut siapapun yang punya ilmu cukup kuat untuk mengikat mereka. Pak Eri menelan ludah. Jadi mereka itu sekarang bebas? Ujang menggeleng pelan. Ya,
Mereka bebas dari Angku Damar, namun mereka akan mencari tuan baru. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan pergi begitu saja. Ilmu Angku Damar terlalu kuat untuk lenyap bersama kematiannya. Malam semakin larut, dan ketiga nelayan itu memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi di kegelapan, di dekat area kuburan Angku Damar, dua bayangan bergerak lagi, Mambang Merah dan Mambang Hitam, berdiri di atas gunungan tanah yang masih basah. Mata mereka berkilat menatap ke arah kampung. Mereka tak lagi terikat pada sosok Angku Damar, tapi mereka juga tak pernah benar-benar bebas. Ilmu hitam yang mengikat mereka membutuhkan tuan yang baru, tuan yang cukup kuat, seseorang yang cukup nekat untuk mengambil alih kekuatan yang dulu dimiliki Angku Damar. Di kejauhan, di salah satu gubuk di kampung Muara Putih, seorang pemuda bernama Incek yang selama ini diam-diam berguru pada sosok Angku Damar membuka sebuah kitab lusuh di bawah cahaya lampu minyak. Matanya bersinar penuh ambisi, dan di sudut ruangan, bayangan merah dan bayangan hitam mulai muncul menatapnya dengan tatapan penuh harap. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Henry Nova, penulis asal Sumatera Barat ya. Kisahnya keren banget di sini nih. Sekali lagi ini jadi mewarnai, memberikan warna baru untuk channel Lilo Bercerita, yang mana kembali rutin Bang Henry nih ya. Udah Henry dari Sumatera Barat, dan kisah-kisah yang diangkat oleh Uda Henry ini adalah kisah-kisah dari Tanah Minang ya teman-teman ya, dari kota Sumatera Barat, yang mana ini lebih tepatnya di Desa Muara Putih, di pesisir selatan kalau nggak salah, ini Desa Muara Putih. Dan ini relate loh teman-teman. Jadi sebenarnya hampir di mana saja nih orang-orang seperti Angku Damar ini ada nih. Tapi mungkin kalau ini kan kebetulan Angku Damar berprofesi sebagai dukun, yang mana dia adalah dukun sakti yang sangat ditakuti di daerah pesisir situ, di desa atau di kampung Muara Putih. Nah, kenapa saya bilang relate? Pasti di satu wilayah nih akan ada aja nih orang-orang mirip dengan Angku Damar. Tapi kalau untuk sekarang ini kan kebanyakan dengan apa sih ya, dengan ormas-ormas atau apa. Tapi intinya pasti ada nih orang-orang kayak gini yang ya bener-bener apa sih, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, kerjanya ya cuma malak-malak aja, cuma minta kesana kesini dengan cara yang tidak baik ke lingkungan sekitar. Dan lingkungan sekitar juga sebenarnya nggak nyaman, tapi nggak berani nih ngomong dan nggak berani berbuat apa-apa terhadap sosok itu. Jadi sebenarnya relate banget sih kalau menurut saya nih kisah-kisah seperti Angku Damar. Tapi Angku Damar ini memang lebih menyeramkan karena kan profesi dia dukun. Jadi kalau dia ngambil ikan, terus dia milih lagi ikan yang paling bagus, terus nggak dikasih, wah udah besoknya dibikin sepi. Jadi tapi akhirnya di sini karma berjalan dengan cepat ya. Bagaimana akhirnya sosok Angku Damar ketika dia tertancap duri dari atau sirip ikan kerapu itu, ternyata itu mengakibatkan kematian yang cukup tragis bagi Angku Damar. Mungkin jangan-jangan itu adalah salah satu kelemahan dari ilmunya ya, mungkin di situ. Kerapu hitam ya, ikan kerapu hitam tuh yang siripnya menembus telapak tangannya, dari luka yang kelihatannya sepele itu membawa kematian tragis. Dan pada akhirnya terlepaslah Mambang Hitam dan Mambang Merah. Serem banget ya, Mambang Hitam dan Mambang Merah ini pernah saya baca juga sih, memang sosok gaib yang berwujud kera ya, atau monyet raksasa. Dan tapi di ending kisah ini ada ternyata murid Angku Damar yang meneruskan memegang Mambang Merah dan Mambang Hitam. Wah, kalau memang ceritanya rame nih, viewernya akan saya telepon nih Uda Henry untuk meneruskan kisahnya, karena sepertinya seru juga ya teman-teman ya, tokoh dari Sumatera Barat. Keren pagi banget. Terima kasih kepada Henry Nova atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan,
agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.